Orang-orang dari kota Yosan merasa sangat sedih karena kotanya telah dihancurkan. Mereka membayangkan mungkin rumah dan keluarga mereka juga terkena ledakan bom itu. Onjo ingin pergi kembali ke bangunan itu untuk mencari Chongsan. Namra dan Suyuk pun akan pergi menemani Onjo. Di sana, Onjo terus-menerus memanggil nama Chongsan. Dan Namra mengatakan ia tak mencium aroma apapun di sana. Chongsan sudah tak ada lagi. Namra meminta Onjo untuk cukup memberikan salam perpisahan kepada Chongsan lalu segera pergi dari sana. Sementara itu, para tentara melakukan penelusuran di kota Yosan. Mereka menandai tempat-tempat yang sudah tak ada zombinya sebagai zona aman. 아사 직전인 사람과 유사합니다. 잘 보존해서 이송해. 알겠습니다. 절대 놓치거나 손상되면 안 돼. Sedangkan di sisi lain, Namra merasa bersalah karena mereka tak jadi diselamatkan oleh para tentara sebelumnya. Namra merasa itu semua karena suhu tubuh dirinya yang sangat rendah, hingga membuat mereka dicurigai telah terinfeksi. Namra pun mengajak Onjo untuk membuat api unggun bersama-sama lagi nantinya. Namra sangat senang karena itu adalah pertama kalinya ia duduk bersama teman-temannya mengelilingi api unggun. Dan mereka baru menyadari mereka hanya berputar-putar saja sejak tadi. Wujin kemudian melihat ada tali pita yang terikat di pepohonan. Onjo menemukan sebuah senter dengan nama ayahnya di sana. Mereka pun menyadari ayah Onjo lah yang mengikat tali-tali pita itu di pepohonan. Singkat cerita, mereka telah berhasil keluar dari hutan. Namun, mereka merasa heran karena tak ada kaca yang pecah dan tak ada mayat zombie di sana. Dan tiba-tiba saja Namra mendengar ada sesuatu yang datang. Ternyata masih banyak zombie di sana. Mereka pun memutuskan untuk melawan zombie-zombie itu. Karena Daesu yang kakinya terluka sudah tak bisa berlari lagi. Wujin yang berusaha melindungi kakaknya, ia pun tergigit oleh zombie itu. Saat Mijin ingin menusuk Wujin, Hari meminta agar jangan menyakiti Wujin. Namra masih mendengar banyak zombie yang datang ke arah mereka. Hari pun ingin membalas dendam kepada zombie-zombie itu. Namun Namra menahannya.
Namra meminta agar jangan mati sia-sia. Nijin kesal dengan Namra karena Namra tak meminta maaf kepada Ari setelah Namra membunuh adik Ari. Namra yang merasa sangat lapar, ia berusaha mengendalikan dirinya agar tak memakan teman-temannya. 배고프잖아. 다 먹어버려. Suyuk yang menyadari Namra tak ada di belakang, ia pun kembali mencari Namra. Dan ternyata Namra sedang memakan mayat di sana. 남나야. 남나야 왜 혼자 있어? 오지 마. 가자. 오지 말라고 했잖아! 물어도 돼? 나 괜찮아. 괜찮아, 남나야. 언제야 괜찮아? 남나야. 야 반장! Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan kota Yosan, dan mereka bertemu para tentara di sana. Namun, mereka masih terbayang orang-orang terdekat mereka yang tak selamat. Mereka pun kini telah diselamatkan. Di sana, Onjo bertemu dengan Yusin, rekan ayah Onjo. Yusin bertanya apakah Onjo bertemu dengan ayahnya, karena ayahnya pergi mencari Onjo. Mereka kemudian diinterogasi untuk membantu penyelidikan. Mereka ditanya perihal bagaimana Pak Ali di sekolah. Namun mereka sudah terlanjur sakit hati karena merasa telah dibuang sebelumnya. Mereka pun tak ingin membantu penyelidikan. Karena jika para tentara saat itu mau menyelamatkan mereka, mungkin saat ini mereka tak akan kehilangan teman-temannya lagi. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Berita-berita lokal memberitakan pemerintah setempat telah mencabut darurat militer di kota Yosan. Namun warga kota Yosan masih diharuskan untuk terus menjalani karantina. Dan sampai saat ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit belum bisa menemukan vaksin untuk virus tersebut. Di malam harinya, Onjo diam-diam keluar dari sana seorang diri. Dia pergi ke tempat mereka menuliskan harapan dan menggantungkannya di sebuah pohon. Dan Onjo menaruh makanan dan minuman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada teman-temannya yang telah tiada. 정산아. Keesokan harinya, Onjo datang menemui Suyuk. Onjo bercerita semalam ia pergi ke gunung dan melihat ada yang menyalakan api unggun di atap sekolah SMA Yosan. Dan Onjo teringat Namra sangat ingin menyalakan api unggun lagi bersama mereka. Onjo pun berencana akan pergi ke SMA Yosan nanti malam. Dan Suyuk akan ikut dengan Onjo. Onjo juga meminta Suyuk untuk tidak memberitahu yang lainnya. Cukup mereka berdua saja yang pergi ke sana. Di malam harinya, Onjo terkejut karena semua temannya ada di sana.
Ternyata Suyuk memberitahu Daesu, dan Daesu memberitahu Hari. Hari kemudian memberitahu Mijin, dan Mijin mengancam akan melaporkan jika dirinya tak diajak. Onjo merasa khawatir dengan Hyoryong, karena Hyoryong yang paling penakut di antara mereka. Namun Hyoryong tetap ingin ikut. Mereka pun pergi bersama-sama. Dan mereka melihat cahaya api unggun yang berasal dari sekolah mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di SMA Gyosan. Namun, hanya ada api unggun saja di sana. Mereka tak menemukan siapapun. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang membuat api unggun itu. Onjo merasa Namra lah yang membuat api unggun karena Namra merindukan mereka semua. Dan tiba-tiba saja, 왔냐? 남나야. 어떻게 지냈어? 좋다. 보고 싶었어. Namra sebenarnya sejak lama sangat ingin mengunjungi mereka. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya. Karena ia takut nantinya ia malah membahayakan teman-temannya. Dan Onjo pun mengajak Namra untuk ikut bersama mereka. Namun, Namra menolaknya. Namra mengatakan masih ada yang harus ia lakukan. Namra juga memberitahu ada orang-orang yang sama seperti dirinya yang telah menjadi manusia setengah zombie di sana. Namra mengatakan kepada Onjo mereka masih tetap bisa berteman walaupun tak bersama. Dan Namra mendengar orang-orang yang seperti dirinya telah datang kembali. Season 1 berakhir di sini. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.